Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Duska akan menjelaskan 4 inti core dari manajemen secara internasional. Yaitu yang pertama, manajemen SDM internasional. Manajemen SDM internasional yang adalah suatu sistem yang banyak digunakan oleh perusahaan multinasional atau perusahaan yang hendak mengembangkan usahanya ke dunia internasional. Istilah MSDM internasional sendiri merujuk kepada implementasi aspek-aspek manajemen dalam ruang lingkup manajemen di era modern seperti sekarang. Seperti kita ketahui, sudah banyak perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya secara lebih global. Proses produksi, distribusi, penjualan, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis diupayakan sedemikian rupa agar bisnis terus bersaing di tengah era bisnis global yang modern. Perkembangan global secara langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh terhadap organisasi dan manusia di dalamnya. Perusahaan yang semakin variatif akan membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang semakin kompleks untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di negara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan akan mulai menerapkan manajemen sumber daya manusia internasional untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik di masa yang akan datang dalam perusahaan yang akan beroperasi, di mana pengelolaan sumber daya manusia secara global memperlakukan penanganan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan manajemen sumber daya manusia secara domestik. Manajemen sumber daya manusia internasional ini adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang di dalam suatu organisasi internasional atau global. Hal ini melibatkan manajemen sumber daya manusia secara mendunia. Tidak hanya manajemen sumber daya manusia mancanegara, namun bisa sampai kepada lintas negara. Maka dari itu, MSDM internasional merupakan proses pemberdayaan untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif. Dengan pengadaan tenaga kerja luar negeri dan dalam negeri, alokasi dan pemanfaatan SDA yang ada pada suatu negara. Yang kedua, manajemen pemasaran internasional, yaitu kegiatan memasarkan barang atau produk dari luar suatu negara dengan target pasar-pasar di luar negara tersebut. Dalam manajemen pemasaran internasional, banyak hal yang harus diperhatikan dan memerlukan konsep bisnis yang matang dan juga terstrategi. Manajemen pemasaran internasional ini sendiri diperlakukan untuk suatu perusahaan jika perusahaan tersebut ingin mengembangkan strategi pemasaran yang cukup luas secara internasional. Tentunya perusahaan tidak ingin stuck dalam aktivitasnya, bukan hanya dalam pemasaran namun juga dalam operasional dan untuk mendapatkan profit yang lebih dalam menjangkau target pasar. Namun untuk mencapai suatu hal yang besar harus dimulai dari hal-hal kecil. Begitupun dalam pemasaran internasional ini. Untuk mencapai pemasaran yang lebih luas, suatu perusahaan tidak juga harus mengabaikan pemasaran lokal terlebih dahulu. Beberapa hal yang manajemen pemasaran internasional dapat mencapai target mereka yaitu mengetahui keadaan lingkungan internasional terlebih dahulu. Yang kedua, mempunyai tujuan yang jelas serta kebijakan. Yang ketiga, mengetahui sasaran pasar internasional yang akan diincar. Dan yang terakhir, adanya program pemasaran. Sebagai contoh, organisasi yang telah melakukan manajemen pemasaran internasional ada pada bidang makanan seperti KFC, Pizza Hut, dan masih banyak lagi. Mereka adalah yang sudah menerapkan sistem manajemen pemasaran internasional di mana banyak outlet mereka yang telah berkembang di luar negeri. Yang ketiga, manajemen keuangan internasional, yaitu manajemen keuangan dalam skala transaksi keuangan tingkat internasional. Prinsip manajemen keuangan internasional sama dengan manajemen keuangan domestik. Ruang lingkup utama dari pengembalian keputusan manajemen keuangan internasional meliputi keputusan investasi, kebutuhan pendanaan, dan kebijakan dividen. Jenis transaksi yang ditangani dalam manajemen keuangan internasional antara lain ekspor, impor, dan juga pasar valuta asing. Sementara itu, ruang lingkup manajemen keuangan internasional antara lain yaitu pasar valuta asing, mata uang asing, analisis investasi langsung, dan manajemen perusahaan multinasional dan perbankan internasional. Manajemen keuangan internasional merupakan bagian penting dari ekonomi keuangan. Bidang ini utamanya untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan interaksi moneter dari setidaknya 2 atau lebih negara. Manajemen keuangan internasional sendiri telah berkembang pesat karena globalisasi ini membantu memahami dasar-dasar semua organisasi internasional dan menjaga keseimbangan antar mereka. Sistem keuangan internasional menjaga perdamaian antar bangsa.
Tanpa ukuran keuangan yang solid, semua negara akan bekerja untuk kepentingan pribadi mereka. Dari sinilah keuangan internasional itu membantu dalam konsep manajemen keuangan internasional. Yang terakhir yaitu manajemen operasional internasional. Sama seperti konsep manajemen sebelumnya, manajemen operasional internasional ini adalah manajemen persediaan dalam ruang lingkup yang cukup luas, bisa jadi antar negara dan juga banyak melibatkan pihak-pihak di luar dari negara tersebut, seperti aktivitas produksi, proses persediaan, dan juga unsur-unsur kegiatan yang terlibat seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi masuk ke dalam kegiatan operasional secara internasional ini. Manajemen operasional internasional ini merupakan sebuah perencanaan yang fokus pada kegiatan produksi tingkat global. Tugasnya yaitu memastikan proses produksi yang cukup besar, seperti proses ekspor impor yang melibatkan banyak sekali produksi antar negara, agar sebagaimana berjalan dengan mestinya. Manajemen ini juga harus memastikan proses produksi tersebut terpelihara dengan baik dan perkembangannya sesuai dengan yang direncanakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.